Salam. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kenapa saya katakan tidak bisa kita balas? Saya minggu ini beberapa kali ke rumah sakit dan saya diperhadapkan dengan banyak kebetulan pasien yang semuanya bergantung dengan oksigen. Jadi mungkin ada lebih kurang yang saya lihat, yang saya jenguk sebenarnya hanya 3. Tetapi di situ banyak pasien yang sama, yang semuanya bergantung dengan oksigen. Lalu dibuatlah oksigen di hidung dan sebagian di bolong, di tenggorokan. Nah, saya pikir begini, mereka berminggu-minggu, berbulan-bulan di situ, bayarnya mahal. Coba seandainya Tuhan bikin oksigen yang kita hirup ini di situ dibikin meteran oksigen, kira-kira sudah seumur ini kita bisa bayar atau tidak? Itu baru oksigen. Sungguh kita tidak bisa bayar, amin. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak selalu bermegah akan kebaikan Tuhan, amin. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang keputusan berisiko tinggi yang kita buka dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Jika Bapak Ibu sudah ditemukan, mari kita baca bersama-sama. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Setelah hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa tema kita hari ini berbicara tentang keputusan yang berisiko tinggi? Sebenarnya kepada manusia tiap hari kita disuguhin puluhan, mungkin bisa sampai ratusan aneka keputusan setiap hari. Kita disuguhi beraneka namanya putusan. Contoh-contoh sebenarnya banyak. Hari ini kita makan di warung, di situ ada banyak jenis lauk, sayur. Nah, di situ ada sayur toge, di situ ada sayur belacan, di situ ada sayur terong. Nah, kita diberi keputusan untuk memutuskan mau makan sayur yang mana. Itu juga bagian dari keputusan. Tadi pagi kita pasti mau berangkat ke sini, pasti ada keputusan. Mungkin sudah 10 keputusan yang kita lewati. Saya mau makan sarapan nasi atau lontong atau pisang goreng. Ya, itu juga keputusan. Tetapi tidak berisiko tinggi. Mau makan lontong, mau makan nasi kuning, mau makan nasi goreng, tidak terlalu berisiko.
Nah, tetapi Bapak Ibu, yang dimaksud keputusan berisiko tinggi, bahwa setiap keputusan itu ada aspek risiko masing-masing. Dan ada risiko yang sangat tinggi. Tentu yang paling tinggi risiko dari sebuah keputusan adalah antara hidup dan mati. Itulah keputusan yang paling tinggi. Kalau soal rugi dan untung, contoh saya beli saham hari ini. Katakanlah saham sebuah perusahaan besar di Indonesia. Saya beli pagi ini sahamnya, besok saya jual, tiba-tiba rugi. Itu betul ada risiko beli saham, tetapi rugi. Tetapi tidak berisiko seperti yang saya katakan antara mati dan hidup. Nah, apa yang kita baca ini adalah 4 orang pemuda Ibrani. Jadi 4 anak muda ini. Nah, coba di sini ada anak muda yang ganteng-ganteng. Iya. Ya, tapi 4 anak muda, kalau Pak Sintua kan sudah menikah. Nah, 4 pemuda ini bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang Ibrani yang ditawan, dipilih dari Israel, lalu dibawa ke Babel. Setelah Raja Babel atau Raja Nebukadnezar mengalahkan Israel dalam perang terbuka. Bukan perang tertutup, sekarang ini lebih cenderung perang tertutup. Perang ekonomi, perang politik. Nah, saat itu adalah perang terbuka. Nebukadnezar bersama dengan pasukan dan tentaranya meruntuhkan Yerusalem. Dan ketika dia menjadi pemenang, maka dia memilih orang-orang tertentu yang bisa dibawa bekerja ke Babel. Mulai dari pekerja paksa, kerja keras, sampai kerja di istana Nebukadnezar. Kerja di istana bukan langsung menteri, kerja di istana bisa jadi office boy, bisa jadi cleaning service, staf khusus, sekpri, kira-kira begitu, apa saja. Tetapi itu adalah orang-orang pilihan. Nah, dari orang-orang pilihan orang Ibrani ini, diseleksi lagi untuk bekerja di lingkaran istana itu sebagai orang-orang khusus. Nah, sebelum ditentukan, maka semuanya masuk diklat dulu, pelatihan. Masuklah diklat, Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain-lainnya. Ternyata di situ kita lihat muncullah seleksi. Maka yang diseleksi orang-orang pintar, tegap perawakannya, dan cerdas. Muncullah nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, siapa keempat orang ini? Kalau kita telusuri, keempat orang ini adalah orang muda yang taat, yang setia kepada Tuhan. Miriplah mungkin dengan yang anak-anak muda kita ya, mirip, gantengnya juga. Mereka menjadi orang yang setia kepada Tuhan sekalipun mereka di pengasingan, di negeri yang bukan seiman. Mereka ada di Babel, tetapi mereka setia beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saat itu pemerintahan, yaitu Nebukadnezar, dia penguasa yang sangat tegas. Intervensi luar biasa dalam setiap keputusan ada di tangan dia. Termasuk membuat undang-undang. Jadi ibaratnya mirip kalau DPR itu jadi tukang stem, tapi pikirannya, jalan pikirannya, kemauan yang diikuti kemauan Nebukadnezar. Nah, semua apa yang Nebukadnezar bilang jadi. Betapa hebatnya pemimpin seperti Nebukadnezar ini. Bapak Ibu Saudaraku, yang kita baca ini tadi, keluar sebuah undang-undang peraturan bahwa semua orang yang tinggal di Babel. Jadi undang-undang itu mengikat orang yang tinggal di situ, baik dia orang luar maupun orang asli Babel. Dikatakan tadi di situ,
jika setiap orang mendengar bunyi-bunyian, sangkakala, seruling. Jadi ini kalau memuja dewa, mirip juga kayak di gereja praise and worship. Betul ya? Kan ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, malah lebih lengkap praise and worship mereka. Sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Kita belum ada. Jadi kalau perlu kita yang begini, dugudung. Kalau perlu itu kita bikin juga di sini. Masih longgar ini kan? Bukan gondang lah, apalah namanya. Kalau gondang nanti ada yang tersinggung. Ya bunyi-bunyian lah dengan angklung apapun. Nah, jadi praise and worship untuk menyembah dewa, menyembah patung. Nah, Daniel ini sudah dari sekolah minggu, orang yang setia menyembah Tuhan. Sampai pemuda. Sehingga ketika diharuskan orang yang tinggal di Babel diikat dengan undang-undang itu harus menyembah, memuja dewa pujaan raja dan menyembah patung buatan raja. Jadi dua hal ini, memuja dewa pujaan yang dipuja oleh raja, juga menyembah patung buatan raja. Jadi itu dua hal. Yang tidak kelihatan itu dewa. Yang kelihatan diwakili patung. Jadi bayangkan. Sebenarnya kalau bisa dilihat saat dipanggil, jadi sebelum mereka dieksekusi untuk dilemparkan ke dapur perapian, kan ada sisi terakhir di ayat yang ke-15 ini. Sekarang jika kamu bersedia, ini sesi terakhir. Kalau seandainya saat itu Sadrak, Mesak, Abednego basa-basi aja, sudahlah di depan raja supaya kita selamat, jangan dihukum, ya kita sembah aja lah walaupun hati kita enggak gitu. Kan bisa saja. Tetapi ketiga pemuda ini termasuk sebenarnya Daniel, cuman Daniel kasusnya berbeda atau situasinya berbeda. Mereka tidak mau, tidak bersedia memuja dewa dan menyembah patung itu. Tahu nggak mereka bahwa ada risiko? Tahu, makanya saya sebut risiko tinggi. Keputusan untuk tidak menyembah dan tidak memuja dewa itu adalah keputusan yang berisiko tinggi. Ini yang disebut keputusan berisiko tinggi. Supaya kita belajar di setiap keputusan, apalagi makin tinggi risikonya, biasanya konsekuensinya makin bagus. Ya antara mati dan hidup. Kalau mati, ya kita dicatat sejarah sebagai pahlawan. Sama dengan Yohanes Pembaptis kan? Dia dieksekusi, dipotong lehernya. Jadi pahlawan rohani, martir. Nah, mereka ini mengambil keputusan untuk tidak menyembah dan tidak memuja dewa. Resikonya ada. Dibakar hidup-hidup. Kalau dibakar mati-mati udah biasa ya. Biasa toh? Dibakar mati-mati maksudnya kalau udah mati baru dibakar. Ya tinggal bahasanya apa itu ya? Hah? Kremasi. Nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya hidup dibakar. Mereka tahu bahwa itu risiko yang sangat berat. Mereka tahu ada aturan yang tidak mungkin bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Berarti ada aturan yang bisa dikompromikan. Ada banyak sebenarnya di negeri kita ini pun aturan yang masih bisa dikompromikan. Saya dulu anak-anak di rumah saya banyak, sekarang udah kurang lah. Kalau di Papua masih banyak sekarang. Jadi kadangkala kalau mereka itu melanggar aturan, tidak pakai helm, langsung di peluit. Mana SIM? Ada. Mana? Kenapa STNK? Oh ada. Lalu kenapa melanggar tidak pakai helm? Ya lupa Pak. Jangan ulangi lagi katanya. Tetapi ketentuan ini tidak ada kompromi. Makanya sebelum diputus,
Raja Nebukadnezar memanggil mereka, ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada ketiganya, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku? Itu yang pertama, tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan. Kalau patung emas itu kan punya wujud. Kalau dewa bisalah, oh ya aku puja gitu, karena nggak dilihat. Tapi ini harus dilihat, ada patungnya. Apalah namanya ya, modelnya, nggak tahulah saya. Nah, mereka dengan tegas berkata, ayat yang ke-17. Dia katakan begini, keputusan mereka. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian. Jadi sebenarnya pun mereka belum yakin mau ditolong atau tidak. Ya kita karena udah lewat peristiwanya, baru kita tahu, oh ternyata ditolong. Tapi saat itu kan belum tahu. Makanya disebut, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, seandainya pun tidak, berarti mereka udah memang siapkan iman dan mentalnya untuk tidak ditolong. Bahasanya mereka sudah siap mental untuk dibakar, menerima risiko itu. Nah, keputusan mereka, yang pertama saya lihat di sini, apa gunanya mereka taat kepada raja menyembah patung, tetapi nanti masuk neraka. Kira begitulah bahasanya. Wah, jadi Kristen yang ekstrim itu memang harus seperti itu. Apa gunanya kami menyembah patung tetapi nanti masuk neraka? Ada ayat yang mereka terima waktu sekolah minggu. Apa ayatnya? Janganlah engkau menyembah Allah lain. Jangan ada patung. Jelas itu. Oh, kalau dulu dihafal, sekarang ini aja nggak hafal 10 hukum Tuhan. Masih hafal ya? Nah, ini Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel itu hafal dari sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, siap begitu. Nah, mereka hafal itu 10 hukum Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain. Ini dewa, ini sudah Allah lain. Menyembah lagi, ini patung. Mereka tahu itu. Yang kedua, mereka rela mempertaruhkan jabatan. Saat itu mereka sudah mulai bekerja staf di kepresidenan. Mereka relakan jabatan itu, melepas kedudukan itu demi taat kepada imannya kepada Tuhan. Saat ini justru banyak kebalik. Banyak orang tinggalkan agama demi jabatan, demi istri, demi suami. Kira-kira kuat mana, jabatan atau? Saya kadang-kala bingung. Berarti dasarnya nggak kuat waktu sekolah minggu. Makanya sekolah minggu gereja kita ini harus kuat. Saya pun karena kuatlah dari sekolah minggu, sehingga banyak benturan yang saya hadapi di tengah-tengah hidup dan pelayanan. Saya masih bisa tetap seperti sekarang. Karena itu anak-anak kita jangan kita abaikan. Gereja yang dimaksud bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak. Mari kita beri perhatian. Nah, mereka ini menjadi orang yang memiliki tekad. Tidak mau disuguhi jabatan, kedudukan, apalagi yang lain-lain. Hanya untuk mempertaruhkan iman percayanya. Nilai tawar apa lagi yang ditawarkan kepada mereka? Sudah tidak mampan. Nilai tawar apa lagi yang ditawarkan supaya mereka tidak? Karena yang mereka pikir itu adalah surga. Nah, yang ketiga, keputusan mereka itu berpikir begini, biar kami dibakar dan mati, yang penting masuk surga.
Padahal sebenarnya raja masih menawarkan yang terakhir. Diberi kesempatan supaya mereka menyembah dan selamat. Tetapi mereka tidak melakukan. Kadang saya bingung kok sekuat itu mereka. Rupanya kalau kita telusuri, mulai dari seleksi mereka masuk istana. Coba perhatikan, seleksi mereka masuk istana saat itu. Coba kan, supaya pintar, supaya apa. Mereka kan masuk di diklat. Makanan mereka semua diperhatikan oleh istana. Daging-dagingan, ikan-ikanan, anggur-angguran, apalagi. Kan banyak sekali. Tapi bagi mereka, mana yang layak, mana yang tidak, di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 kayaknya. Saya baca. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel bersama dengan teman-temannya itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Jadi semua orang-orang yang masuk dalam seleksi itu disiapkan makanan yang khusus. Dan anggur yang biasa diminum oleh raja, mereka jauhi. Itu ketetapan mereka, prinsip mereka. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman. Bayangkan. Jadi kalau anak-anak kita, generasi muda kita ini sudah kita bentuk seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka mereka menjadi orang yang unggul. Yang berikut lagi, kok sehebat itu mereka? Berani mempertaruhkan jabatan, berani mempertaruhkan nyawa demi Tuhan. Kita lihat ibadahnya juga enggak bolong-bolong. Mari kita lihat dulu pasal 6. Pasal 6 ayat yang ke-11. Ada yang bisa membantu baca? Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya, dalam kamar atasnya di rumahnya ada ruang doa yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Jadi bukan hanya berdoa, dia juga memuji. Ada puji-pujian. Hadiratmu Tuhan, ku rasa. Sampai dia merasakan penyembahan. Bukan hanya sekedar doa, bukan basa-basi. Tapi itu pun dilakukannya 3 kali sehari. Ke arah Yerusalem dia berdoa. Memang dulu itu mereka kiblatnya, beribadahnya ke arah Yerusalem. Tapi setelah Yesus Kristus, kiblat kita bukan lagi ke Yerusalem. Kiblat kita sudah langsung kepada Yesus ke sorga. Itu bedanya. Tetapi bayangkan, orang yang sibuk seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini tetap memprioritaskan ibadah. Maka jangan heran ketika ditawarkan jabatan, ditawarkan istri, ditawarkan pacar, ditawarkan apa lagi, nehi. Mereka memilih lebih bagus mati. Untuk apa jabatan gitu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah itu akhirnya memang keputusan harus ditegakkan. Nebukadnezar memutuskan, oke, kalau itu keputusanmu, nyalakan api itu 7 kali, lebih panas dari yang biasa, 7 kali. Sampai-sampai orang yang melempar mereka ke api itu, mati terbakar, saking panasnya. Mirip dengan yang di mana ini, yang meledak kemarin? Hah? Saya tidak bilang ya, kalian yang bilang. Sampai orang dari jauh kan kulitnya kupas karena panasnya. Dia belum kena apinya, masih panasnya.
udah terbakar tuh. Bisa bayangkan orang yang melempar aja katanya mati karena 7 kali panasnya. Bagaimana lagi nanti api neraka? Nah, mereka dilempar pada ayat 23 dan 25, saya baca demikian. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan wow. Jadi sebenarnya nggak usah diikat pun, tetap akan mati, dibuang kan ke api. Tapi ini diikat dulu. Memastikan supaya jangan bergerak. Supaya jangan berontak. Nah, mereka dilempar pada posisi terikat. Dan dikatakan di situ yang dilemparkan berapa orang? Ayat 24, terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar yang raja. 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat. Bayangkan yang dilempar 3 orang, yang berjalan-jalan berapa orang? Kira-kira siapa yang satu? Nah? Malaikat. Kayaknya itu satu ada dari Narwastu. Yang wajahnya paling berkilau, bersinar. Coba lihat kiri kananmu. Kayaknya kamu itu satu bilang. Nah, raja itu melihat dan mereka juga mengakui 3 orang yang dilempar terikat, tetapi kulihat berjalan-jalan. Kalau berjalan-jalan gimana ya? Ya beda kalau panas kayak yang di pelumpang ya. Kalau itu lari ya. Kalau jalan-jalan itu kayak sedang di AC begini toh. Bayangkan yang panas bisa berubah kayak AC. Wow, saya tidak bisa habis pikir. Jalan santai dia di situ. Kayak lagi full AC nih. Dapur perapian. Dan siapa yang satu itu? Ternyata dimanapun Tuhan sertai kita. Firman-Nya berkata, aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi sampai kepada kesudahan zaman. Luar biasa. Nanti kita kaitkan dengan keputusan ini. Mereka berjalan-jalan dengan santai seperti tidak ada panas. Dan memang mereka tidak merasakan panas. Yang merasakan panas hanya ikatan tadi. Ikatannya putus kan? Karena dia segala ikatan-ikatan yang mengikat kita itu akan runtuh dengan sendirinya. Mereka berjalan dengan santai. Dan dikatakan mereka tidak terluka. Tidak ada luka. Rambutnya tidak hangus. Bukan rambutnya anti bakar. Pastikan itu rambut mereka tidak anti bakar. Rambutnya percis sama seperti rambut kita. Kalau disiram pasti basah. Tapi kenapa tidak terbakar? Ada proteksi Tuhan. Kan ayatnya ada loh. Rambut di kepalamu dihitung. Semuanya tidak akan gugur sehelai. Tanpa persetujuan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan. Jadi saat itu Tuhan bilang, saya belum setuju nih rambut satu pun terbakar. Kira-kira begitu kan? Maka tidak ada yang terbakar. Bukan rambutnya yang anti bakar. Kalau anti bakar itu kayak ijuk bos. Ijuk aja terbakar. Ini bukan ijuk rambutnya. Itu rambut biasa. Tetapi karena ada proteksi. Perlindungan dari Tuhan. Enggak ada asuransi yang bisa mengasuransikan rambut. Silahkan. Saya dengan keluarga dulu kami sudah berapa asuransi kami masuk. Hampir banyak asuransi tipu nogel.
Saya nggak menyebut asuransinya ya, saya salah kalau. Istri saya dulu bilang, saya taunya kita udah store 100-an juta loh, kok hanya sekian? Udah 10 tahun katanya. Nggak ada asuransi yang bisa memproteksi sampai kepada rambut. Hanya asuransi di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan itu rambutnya diasuransikan Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu ayat firman Tuhan yang berkata, rambut di kepalamu dihitung Tuhan semua. Kenapa perlu dihitung? Supaya jangan sampai ada yang gugur tanpa seizin Tuhan. Kalau ada yang coba kasih gugur, hati-hati berhadapan dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Itu ada ayatnya. Yang dibela Tuhan ayatnya. Karena tidak akan dibiarkan firman itu gugur tanpa disertai Tuhan. Jadi dia tetap bela firman itu. Nah, terus rambut di kepala mereka tidak hangus, ayat 27 itu dikatakan. Dan para wakil raja, para penguasa dan para melihat bahwa mereka tidak mampan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Rambutnya mereka lihat. Rambut model apapun tidak hangus. Bahkan akan lagi, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Jubah itu berbicara tentang, tadi malam saya kemarin ya, kita dengar khotbah dari hambanya Pak Sintu Andre. Jubah itu bicara tentang status sosial, jabatannya, wibawanya, kebesarannya. Tidak berubah apa-apa. Jangan takut jabatanmu. Kalau karena Tuhan engkau mengerjakan, melakukan sesuatu, Tuhan yang akan menjaga jabatan kita. Terlalu kecil bagi Tuhan mempertahankan jabatan. Tetaplah di dalam rel Tuhan. Tetaplah hidup sesuai dengan koridor firman Tuhan. Nggak usah takut jubah, jabatan, pangkat. Nanti sebenarnya banyak sekali kalau mau kasih contoh-contoh orang yang tetap hidup dalam Tuhan, jabatan, pangkatnya. Dia rela, dia lepas. Sebab ayat firman Tuhan, orang yang melepas justru akan mendapatkannya. Tetapi orang yang mempertahankannya akan kehilangan. Jubahnya tidak berubah dan mereka tidak ada bau kebakaran. Nah, ayat 27, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kemanapun engkau pergi, silakan orang kasih busuk-busuk kamu bikin hoax. Pastikan engkau tidak akan bau. Walaupun berita yang bau dibuat kepada saudara. Karena Tuhan akan membuat yang bau itu jadi harum. Tapi mau nggak bayar harga seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Di balik keputusan risiko tinggi mereka itu. Apa di balik itu tadi? Orang kira tamatlah karirnya. Tamatlah jabatannya. Sudahlah, selesailah cerita dia gitu. Pasti pikir orang saat itu begitu. Tapi justru tidak. Di balik keputusan yang risiko tinggi itu, ayat 30, mereka malah dipromosikan jabatan. Katakan dulu, mau dipromosikan Tuhan bro? Kalau mau dipromosikan Tuhan, bayar harga. Ayat 30 ini, saya baca ayat 30. Lalu Raja dudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kalau orang lain tadi bilang tamat riwayatnya kan, tamatlah karirnya. Selesailah cerita dia. No. Karena Tuhan yang juga berjanji. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak seorang pun bisa menurunkan. Silahkan dia buat hoax.
Oh, dibilang ini jabatannya ini. Oh, selama dia menjabat begini. Silakan. Silakan buang yang bau-bau pun kepada kita. Enggak usah takut. Kan lihat juga banyak. Yusuf pun dibuat dia berita hoax yang bau-bau. Dibilang, oh dia telah memperkosa istrinya Potifar. Makanya dia masuk penjara. Betul saat itu masuk penjara. Tapi dia masuk penjara untuk lompatan yang lebih jauh. Pernah naik angkot. Di angkot itu biasa ada boneka, ada per. Boneka, per toh. Saya kalau naik angkot saya pencet kadang dia begini. Tak. Makin kuat saya pencet. Tak. Makin kuat lagi, makin lompat itu boneka. Kadangkala supaya kita bisa lompatannya makin jauh, makin tinggi. Kadang izinkan dirimu seperti tertekan. Amin. Bilang dulu kiri kananmu, bro, izinkan hidupmu tertekan. Siska, gaiska. Nah, justru ayat 30 ini menyebutkan bahwa raja memberikan kepada mereka kedudukan yang sangat tinggi di Babel. Di balik keputusan risiko tinggi, yang pertama itu tadi mereka mendapat promosi. Yang kedua, nama Tuhan semakin dimuliakan di Babel. Orang kira sudahlah, nggak ada lagi pengikut orang Kristen di sana. Tamatlah orang-orang percaya di sana. Bukan. Tapi justru makin dimuliakan. Yang terakhir. Malah raja mengeluarkan titah atau undang-undang yang baru. Apa undang-undang yang baru disebut di situ? Bagi siapa penista agamanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah ini. Hati-hati. Jangan main-main sama anak Tuhan. Siapa yang menista agamanya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan mendapat hukuman yang berat. Ayat 29 ini dikatakan ini. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan. Nah, inilah yang disebut hanya mengucapkan penghinaan, penistaan kepada agamanya, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan penggal-penggal. Bukan hanya dipenggal-penggal. Cincang kepalanya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi di balik risiko keputusan kita ada maksud Tuhan. Tapi kan jarang orang yang mau mengambil risiko tinggi. Biasanya risiko pelan-pelan saja, risiko yang santai. Sudah jam berapa ini? Sedikit lagi. Masih ada sebenarnya, saya mau tulis cerita lain lagi. Esther, banyak sekali. Ketika Esther pun mengambil keputusan risiko tinggi, tapi justru luar biasa. Nah, risiko yang sedang ada juga. Ketika Abraham mengambil keputusan risiko meninggalkan rumah papa mamanya, meninggalkan keluarganya, rumah handai tolannya, dia pergi ke negeri yang belum ditentukan Tuhan. Pergi tinggalkan kampung halamanmu, saudaramu, katanya. Aku ingin membuat engkau lebih besar. Jadi kalau kau mau lebih besar, kadangkala ambil keputusan yang lebih besar. Tapi kalau keputusanmu tadi hanya saya mau makan tempe atau makan tahu, itu juga keputusan, tapi gak ada dampak apa-apa. Belajarlah kita mau mengambil keputusan yang kada spektakuler. Tapi ingat, itu sudah didahului. Didahului langkah-langkah awal. Mereka tetap hidup konsisten. Seperti tadi, tidak makan sembarang, tidak minum sembarang. Ibadahnya. Maka Tuhan perhitungkan ketika mereka mengambil keputusan yang berisiko. Tuhan taruhannya. Mari jemaat Narwasto. Biasakan dirimu untuk selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan itu karena Tuhan,
maka Tuhan sendirilah yang akan memberi jaminan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.